Kalau begitu pohon dari buah ini namanya siapa? Yang Yesus punya nih. Bunda Maria. Terpujilah, ya, Bunda Maria. Kalau begitu, ketika buahnya kudus di dalam ayat 35, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah, maka pohonnya Maria yang menghasilkan buah itu, yang ada di rahimnya kudus itu, Maria atau pohon itu kudus atau tidak kudus? Pastinya kudus, Romo. Oke, ketika engkau lihat pohon yang menghasilkan buah, contohnya mangga ini, dia itu baik pada saat dia mau membuahkan mangga, menghasilkan mangga itu, atau memang dia sudah baik dari awal? Baik dari awal. Kan lucu di situ, ketika pohon mangga menghasilkan buah yang baik, tetapi pada saat itu, jadi lucu atau tidak? Lucu kalau dalam konteks pohon itu. Ya, dari pohon itu lucu, karena dia juga harus dari awal yang baik supaya dia menghasilkan buah yang baik. Baik. Yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, tahan dulu. Siako, dari buahnya engkau mengenal Pohon, Romo. Oke, pertanyaan saya. Tadi sudah dikatakan terpujilah terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah apa? Buahmu, Yesus. Buah tubuhmu, Buah- Yesus. Oke, pertanyaan saya. Kalau begitu pohon dari buah ini namanya siapa? Yang Yesus punya nih. Bunda Maria, Romo. Terpujilah. Iya, Bunda Maria. Kalau begitu, ketika buahnya kudus di dalam ayat 35, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah, maka pohonnya Maria yang menghasilkan buah itu, yang ada di rahimnya kudus itu, Maria atau pohon itu kudus atau tidak kudus? Pastinya kudus, Romo. Oke, ketika engkau lihat pohon yang menghasilkan buah, contohnya mangga ini, dia itu baik pada saat dia mau membuahkan mangga, menghasilkan mangga itu, atau memang dia sudah baik dari awal? Baik dari awal. Kan lucu di situ, ketika pohon mangga menghasilkan buah yang baik, tetapi pada saat itu, jadi lucu atau tidak? Lucu kalau dalam konteks pohon itu. Iya, dari pohon itu lucu, karena dia juga harus dari awal yang baik supaya dia menghasilkan buah yang Baik. yang baik. Karena itu pukulan untuk ortodoks ini, bagaimana kalau kita mau buat analogi dengan pohon itu, pohon mangga itu baik ketika dia pada saat dia menghasilkan buah yang baik itu, atau memang dia sudah baik dari awal? Ini juga untuk direfleksikan kepada kaum ortodoks yang mengatakan ketika malaikat datang, pada saat itulah Maria baru baik. Sedangkan di mana pohon yang hasil, makanya pohon dibuat dari buah. Bagaimana pohon itu baik pada saat dia waktu dia mau menghasilkan baru dikatakan baik? Kan jadi lucu. Sedangkan Yeremia sejak awal mula di rahim ibunya sudah dikuduskan. Tetapi kenapa tidak bisa aplikasikan itu kepada Bunda Maria? Persoalan besar di sini ya. Ya, saya bantu jawab dikit, Mo. Ya, dikit aja. Ya. Ya. Jadi klaim tadi ya mengatakan, juga ada yang mengatakan bahwa Orto itu tidak mengakui tentang Immaculada ya. Itu salah ya, salah. Karena lihat saja di dalam Menayon dari Ritus Bizantin ya, berarti dari Patriarkat Yerusalem ya, tanggal 8 September ya, kelahiran Sang Theotokos itu dituliskan di dalam kontakion di ton keempat ya, berarti di nada keempat itu, oleh kelahiranmu ya yang tak bernoda. Tuh. Di situ. Ya. Ya, makanya pertanyaan saya untuk saudaraku Siako, makanya engkau ambil ortodoks yang mana itu, bingung juga nanti. Engkau jangan sampai bingung. Cari yang sumber asli lah. Ortodoks asli lah. Dan ortodoks sendiri berkelahi di antara mereka, kan jadi bingung kan, Siako? Engkau lihat antara ortodoks itu ternyata mereka juga baku lapis antara mereka. Berarti saya salah mengambil referensi. Saya ngambil dari
GGOC. Itu kesalahan saya, Romo. Resmi, tidak resmi, Hmm. tidak diakui kok. Tapi tidak Iya. apa, maksudnya bagus juga dalam pengertian ini. Karena itu saya pikir ini juga menjadi pelajaran untuk kita yang Katolik semua. Supaya jangan pergilah kalian ke room-room yang aneh-aneh, tidak jelas itu tuh. Rumah yang mengajarnya hanya patung, lawan Maria, Paus, Katolik, sembah patung. Protestan, Romo. Tolonglah. Maksudnya pergilah, yang jadi lucu bayangkan setelah abad ke-16 baru hancur semua apa yang telah 16 abad dibangun. Ini jadi persoalan juga. Oke. Jangan sampai hancur ketika tahun 1054 setelah skisma baru oh kami seperti ini, oh kami seperti ini. Kenapa tidak dilihat dari awal perjalanan? Oke, jadi engkau juga begitu ya, saudaraku, tolong engkau membantu dirimu sendiri untuk mencari kebenaran. Tapi Romo. saya juga aku yang kau punya, walaupun saya engkau tetap tabah di sini, engkau menanti di sini, walaupun Santo Pius bilang, kau sudah ini, kami sudah begini, ide saya naik seperti ini, tapi engkau tetap tahan pukulan. Saya hormat ya, hebat ya, saudaraku. Terima kasih ya, maksudnya poin penting di sini positif, teman-teman. Walaupun kita lapis dia dari tadi dalam pengertian konsep, logika, filsafat, apa semua masuk ke doktrin, masuk ke KGK, dia tetap bertahan di sini. Artinya dia benar-benar mau cari yang benar. Dia mau cari yang benar seperti apa? Oke, saya salut ya saudaraku. Selamat datang selamat datang selalu. Maksudnya walaupun tadi teman-teman sudah patah semangat, ide saya datang informasi begini. Memang sedikit kalau kita dengar ya, kalau tidak ada ketahanan psikologis, kesabaran memang rusak dari tadi. Tapi engkau bertahan di sini dan engkau belum mau pergi. Maksudnya, walaupun engkau bilang kalau itu saya pergi dulu, saya bilang jangan dulu. Yang kau maksudkan seperti ini, seperti ini. Karena itu, aku lain kali saya pun satu orangnya. Kalau engkau pakai premis ini, selesaikan premis itu dulu. Supaya ketika premis mayornya belum selesai, engkau masukkan minornya banyak sekali, menornya banyak sini, jadi engkau bingung sendiri nanti. Makanya engkau pakai metode apa? Deduktif atau induktif? Dari poin-poin kecil ini simpulkan seperti apa, atau dari poin besar dia punya bawahannya seperti apa? Itu yang saya pikir di situ metode yang engkau harus belajar juga ya. Engkau kumpulkan yang kecil supaya simpulkan, atau dari pernyataan yang besar engkau turunkan pelan kecil supaya dapat titik temunya. Tapi saya salut kok engkau bertahan di sini. Oke. Terima kasih, Romo. Makasih ya Romo atas jawaban. Maaf bikin Yo, Romo. semangat cari kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Jangan kumpul kau punya guru-guru untuk memuaskan kehendak batinmu, telingamu. Bantu dulu ginting atau JJ. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Oke. Jangan cari guru hanya untuk memuaskan telingamu, oke? Memuaskan keinginanmu. Jangan. Cari kebenaran itu. Objektif, bukan subjektif. Bukan propaganda murahan. Bukan relativisme kebenaran. Jangan cari guru untuk menyenangkan telingamu. Bantu dulu Ginti. 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Timotius. Maaf. Bisa juga 2 Korintus, tapi biar saya butuh di 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.